Nah, rebutan pengaruh itu tidak perlu. Karena apa? Kita harus sadar bahwa semua muslim dan mukmin itu kan bersaudara. Ini apa ya? Ini saya kira slogan-slogan kita yang memang seharusnya wujudkan dalam lapangan gitu. Maka ketika kelompok lain dalam satu umat itu menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seharusnya kelompok lainnya memberikan support kan gitu. Jika perlu turut berpartisipasi mengisi acara itu. Ya kan tidak dilarang tuh, misalnya unsur dari NU, dari PBNU atau yang lain itu bisa masuk ke dalamnya memberikan juga pencerahan-pencerahan. Kalau misalnya dinilai, wah ini Hijrah Fest dan Hijab Fest itu sebaiknya begini, ya berikan. Saya kira tidak ada masalah dan para ustadz atau ulama yang ada di dalamnya tidak akan keberatan, kan itu kita justru mendapatkan amunisi itu, mendapatkan bahan untuk perbaikan misalnya acara itu, acara hijab fest dan juga hijrah fest itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kelompok itu memang seharusnya tadi saling membantu. Jika perlu justru melakukan atau memberikan partisipasi. Lalu dengan umat beragama lain aja kan kita itu sangat toleran kan, kerjasama ya kan, membersihkan kelenteng, ada membersihkan gereja, ada membersihkan tempat-tempat ibadah lain. Nah itu saya kira tidak ada masalah. Tapi mengapa dengan sesama kelompok Islam itu justru curiga dan bahkan memusuhi? Itu kan menurut saya sesuatu yang sangat ironis gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, ada berita viral yang benar-benar bikin viral. Ini terkait dengan lembaga dakwah PBNU yang meminta pemerintah melarang Wahabi, termasuk di situ Hijrah Fest. Wah, ini kita mau bahas itu, Prof. Yeah. Dan materi ini ya, video kali ini dipantik oleh satu pemberitaan yang saya kutip dari Detik ya, berjudul yang tadi ya, kalau lembaga dakwah PBNU meminta pemerintah larang Wahabi dan Hijrah Fest ya. Izin bacakan 2 paragraf, Prof, untuk membuka agar kita mengerti duduk soal yang dimaksud dari lembaga dakwah PBNU ini. Jadi lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta pemerintah Indonesia melarang persebaran paham Wahabi. Selain itu, PBNU Hijrah Fest dilarang. Rekomendasi ini disampaikan dalam rapat kerja nasional Rakernas ke-9 LDPBNU pada 25 sampai 27 Oktober kemarin ya, di UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Rakernas ini menghasilkan sejumlah rekomendasi internal dan juga eksternal NU. Salah satu poin rekomendasinya adalah melarang penyebaran paham Wahabi. Ya, kurang lebih seperti itu, Prof. Yeah. Tapi yang kemudian memantik diskusi di tengah-tengah masyarakat itu ada pertanyaan gini, Prof. Ini kan NU itu lembaga besar, artinya lembaga sebesar NU itu mengeluarkan rekomendasi yang kesannya ya semua orang membaca ini kesannya kok kayak konfrontatif dan akan melahirkan kembali polarisasi di akar rumput ya. Apa yang jenengan ingin tanggapi, Prof, dari pemberitaan ini? Ya, baik, Mas Ab. Yang jelas saya menyayangkan ya adanya rekomendasi LDPBNU yang melarang kegiatan Islam yang seharusnya itu dilindungi oleh negara. Oke. Karena itu kan merupakan hak sebagian kelompok umat Islam. Ya khususnya ini Hijrah Fest maupun Hijab Fest ya itu. Nah, alasan pelarangan karena kedua kelompok tersebut terindikasi menganut aliran Wahabi yang punya inti sebenarnya kan itu ke arah purifikasi ajaran Islam. Kan itu ya. Nah, NU memandang faham Wahabi itu sesat. Padahal kalau kita mau fair ya, bangsa ini kan dikenal dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme dan sebagainya. Nah, soal misalnya Wahabi kemudian kok diindikasikan dengan radikal, nanti apalagi itu mengarah ya bibit-bibit menjadi seorang teroris dan seterusnya, itu memang
tidak bisa digebyah-uyah ketika dihubungkan dengan apa namanya hijrah fest maupun hijab fest itu ya. Nah, mestinya kalau menurut saya ya, ini kan Wahabi itu sebuah aliran ya. Jadi ada aliran, ada mazhab, atau mungkin juga kita kenal di masyarakat ada mazhab, ada aliran, ada ideologi masyarakat, dan juga agama yang mestinya semua itu dihargai, dihormati. Apapun mereka adalah bagian dari umat Islam ya, maksudnya begitu. Ketika misalnya mereka tidak melakukan makar, kekerasan, dan lain-lain, nah saya kira kita harus melindungi semua mazhab atau aliran itu. Kecuali tadi, itu mereka melakukan tindakan kekerasan ataupun makar. Kita kan tidak bisa lalu berasumsi-asumsi bahwa ini nanti pasti radikalisme, ini nanti pasti pada terorisme. Itu tidak mungkin. Kita negara hukum. Ketika mereka pun tidak melakukan langkah-langkah kekerasan dan juga makar, itu tidak boleh kita gegabah untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi, apalagi terhadap orang-orang yang berkecimpung atau umat Islam yang berkecimpung di Hijrah Fest ataupun di di Hijab Fest, itu kan tidak semuanya terindikasi gitu loh. Itu adalah Wahabi, kan begitu. Apalagi saya juga mendengar seperti Ustadz Abdul Somad, kemudian juga Ustadz Adi Hidayat yang ada di dalamnya itu mengaku bahwa mereka bukan, atau kami bukan Wahabi gitu loh. Nah gitu loh. Apalagi ada pengakuan semacam itu, saya kira tidak penting ya, maksudnya tidak perlu sampai ada rekomendasi yang demikian. Nah, bahkan kalau saya mengatakan kalau golongan-golongan atau kelompok itu mudah untuk menyatakan kelompok lain radikal, boleh jadi yang menuduh itu kelompok ada justru mereka lah yang saya katakan lebih radikal begitu. Oke, baik. Prof, lembaga dakwah PBNU kan merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia ya. Ini sebagaimana yang saya coba kutip Prof dari pemberitaan Detik itu. Jadi kalimatnya sampai gini Prof ya. Jadi LD PBNU ini merekomendasikan ya kepada pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan atau event yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda seperti Hijrah Fest atau Hijab Fest. Ini pernyataan yang saya kutip Prof, seperti yang dari Detik ini. Nah ini kan kalau kita lihat Prof, dari pernyataan itu ini kentara banget ya, ada tuduhan yang cukup serius ya, kalau Hijrah Fest dan juga Hijab Fest itu seolah-olah menolak NKRI dan Pancasila. Bagaimana Prof Suting melihat ini, Prof? Wah itu loh, saya kadang memikirkan, wah kok terlalu jauh begitu ya. Jadi sebenarnya begini ya, sebenarnya gampang ya, dalilnya gampang, maksud saya mudah itulah. Siapa yang menuduh itu harus membuktikan dengan argumentasi ilmiah. Bukan dengan pokoknya kan itu kan. Karena kalau nanti prinsipnya pokoknya begitu ya terjatuh pada, nah ini bisa lebih ke apa, pernyataan-pernyataan yang menurut saya asal bicara itu ya. Kalau kita ngomong lebih kasar itu ya, itu pokoknya bisa mengarah pada pekoknya kan itu kan. Kalau orang Jawa loh itu, maksudnya kalau pokoknya loh itu modelnya begitu, itu bahaya itu. Nah, dakwah Islam itu kan juga perlu kreativitas ya untuk membongkar kejumutan dan karakter konvensional. Ini yang harus kita pahami Mas sebagai umat Islam, apakah NU, Muhammadiyah atau kelompok lain harus berpikir lebih kreatif itu ya, tidak konvensional. Bukan hanya dengan persoalan dengan misalnya cukup dengan ibadah, zikiran, istighosah, ceramah massal, tetapi bisa dengan kajian-kajian yang intensif, rasional, ala milenial gitu loh, dengan model-model kayak festival macam itulah. Makanya kan muncul Hijrah Fest, kemudian Hijab Fest itu kan karena merupakan salah satu cara bagaimana nih menarik para milenial itu supaya untuk apa? Ya bisa hijrah itu kan bisa kembali ke jalan yang benar, yang semula misalnya suka dengan hal-hal yang mestinya dilarang oleh agama, kembali pada ajaran agama, kan begitu. Yang semula tidak berhijab, dengan acara begini terpantik hatinya untuk berhijab, karena keduanya itu memantik untuk apa? Umat Islam melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana ya perintah Allah dan juga Rasulnya, kan begitu. Nah,
soal tuduhan hijrah fest dan hijab fest itu anti NKRI dan Pancasila itu menurut saya masalah serius ya, dan harus dibuktikan dengan kajian yang serius pula. Menurut saya PBNU mestinya bisa minta fatwa kepada MUI ya sebagai sebelum membuat pelarangan ya, sebelum membuat rekomendasi pelarangan yang saya duga itu belum terlalu holistik dan juga terlalu mendalam. Saya memandangnya kalau pelarangan-pelarangan semacam ini kok justru ke arah yang asobiah ya, menurut saya begitu ya, asobiah. Nah, kegiatan mana yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila itu harus dibuktikan. Justru dalam pandangan saya ketika hijrah fest dan juga hijab fest itu untuk dilakukan untuk menggait milenial supaya kembali kepada ajaran Allah yang benar, itu berarti kan itu justru mengokohkan NKRI dan juga melaksanakan Pancasila. Khususnya apa? Ya sila ketuhanan yang Maha Esa, kan kita kan ya lebih bertakwa itu ya, beragama, sila kemanusiaan yang adil dan beradab juga persatuan. Nah, menjalankan ajaran Islam secara kafah itu kan sebuah kewajiban bagi semua umat Islam, termasuk warga NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya itu. Nah, itu adalah perintah Allah dan kita sebagaimana kita ketahui bahwa udkhulu fi silmi kafah, kan itu kan. Jadi masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh atau kafah. Nah, generasi muda pun itu harus disadarkan atas perintah ini. Ya, misal jika mengaku muslimah, ya maka wajib hukumnya berhijab, kan itu kan, menutup aurat yang sudah balik, menutup aurat dengan berhijab. Apakah ini radikal? Apakah ini bertentangan dengan NKRI dan Pancasila? Itu kan pertanyaan kita yang besar kan di situ. Kalau ya buktikan kalau dengan kegiatan dua macam ini bertentangan dengan NKRI dan juga Pancasila gitu. Menarik banget, Prof. Ya, karena kalau saya lihat ini beberapa kali kan Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Adi Hidayat, ini kan sering sekali ngisi di hijrah fest, Prof. Ya, dan semua orang kayaknya paham bahwa Ustadz Abdul Somad bukan Wahabi, ya. Ustadz Adi Hidayat juga beliau Muhammadiyah itu. Artinya, iya, tadi yang saya singgung kan begitu, mereka pun menolak ditempeli dengan Wahabi gitu. Iya, kalau gitu apa ini motifnya problem perebutan pengaruh gitu, Bro? Apa gimana ya? Waduh, ini kalau sudah begini pembahasannya sudah ke arah dikit-dikit politik gitu ya. Nah, mestinya beginilah, mestinya semua kelompok umat Islam itu kan bersatu ya. Itu menurut saya itu, dan itu paling sulit nampaknya. Nah, rebutan pengaruh itu tidak perlu. Karena apa? Kita harus sadar bahwa semua muslim dan mukmin itu kan bersaudara. Ini apa ya? Ini saya kira slogan-slogan kita yang memang seharusnya wujudkan dalam lapangan gitu. Maka ketika kelompok lain dalam satu umat itu menyelenggarakan kegiatan keagamaan, seharusnya kelompok lainnya memberikan support, kan gitu. Jika perlu turut berpartisipasi mengisi acara itu. Ya kan tidak dilarang tuh, misalnya unsur dari NU, dari PBNU atau yang lain itu bisa masuk ke dalamnya memberikan juga pencerahan-pencerahan. Kalau misalnya dinilai, wah ini hijrah fest dan hijab fest itu sebaiknya begini, ya berikan. Saya kira tidak ada masalah dan para ustadz atau ulama yang ada di dalamnya tidak akan keberatan, kan itu kita justru mendapatkan amunisi itu, mendapatkan bahan untuk perbaikan misalnya acara itu, acara hijab fest dan juga hijrah fest itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kelompok itu memang seharusnya tadi saling membantu. Jika perlu justru melakukan atau memberikan partisipasi. Lalu dengan umat beragama lain aja kan kita itu sangat toleran kan, kerjasama ya kan, membersihkan kelenteng, ada membersihkan gereja, ada membersihkan tempat-tempat ibadah lain. Nah itu saya kira tidak ada masalah. Tapi mengapa dengan sesama kelompok Islam itu justru curiga dan bahkan memusuhi? Itu kan menurut saya sesuatu yang sangat ironis gitu loh. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, coba Mas, itu kita bayangkan yang ajaran Syiah ya,
Itu saja ya, yang jelas itu kan sebenarnya MUI sudah juga mengeluarkan fatwa ya kalau nggak salah itu untuk Syiah itu bagaimana hukumnya ya menganut ajaran itu pun masih juga bebas kan, bebas di tengah-tengah umat Islam ini kan itu. Nah, mengapa dengan maksudnya Wahabi ini selalu menjadi momok itu loh ya, momok bagi orang-orang yang notabene-nya maksudnya itu ingin meluruskan bagaimana berislam dengan baik, selalu stempelnya Wahabi yang memang konon itu menurut apakah itu BNPT atau mungkin juga dari pemerintah lain itu menilai ini Wahabi itu memang berbahaya begitu ya. Kalau memang berbahaya, tapi kan tidak langsung kemudian distempelkan pada kelompok-kelompok lain ya, maksud termasuk apakah itu yang tadi yang hijrah fest maupun yang hijrah fest itu tidak serta-merta lah boleh kemudian yang kegiatan demikian kemudian di-stempeli dengan Wahabi. Ya mungkin ada benarnya kalau hal ini disebabkan oleh kecemburuan atau mungkin bisa dikatakan ini fobia ya. Tapi fobia kan bolak-balik saya katakan yang namanya fobia itu tidak beralasan begitu. Ya tidak beralasan, kadang secara rasional itu kok tidak beralasan. Jadi saya berharap semoga ya rekomendasi itu bukan karena fobia tapi ya waspada oke, tetapi ketika nah itu berlebihan kan juga berbahaya begitu. Yes, betul menarik ya, Prof. Dalam pandangan hukum atau dalam pandangan moral etis lah ya, boleh nggak sih Prof sebuah ormas itu melarang atau memberikan rekomendasi untuk melarang ya paham keagamaan di tengah maraknya isu sekularisasi dan monsterisasi ajaran Islam, karena sekarang kan kita mengalami itu ya, umat Islam tuh seolah-olah ya banyak yang merasa bahwa banyak ajaran Islam itu dimonsterisasi bahkan dinistakan. Kemarin kita baru beranjak dari fase khilafah dipelesetkan wilayah. Itu gimana Prof Suteki melihat ini Prof? Ya kemarin belum selesai juga kan persoalan pemelesetan khilafah menjadi khilafak ya, itu ya jadi masalah besar dan sampai sekarang masalahnya belum selesai karena ada pihak umat Islam yang juga melaporkan itu ya, melaporkan itu ke pihak kepolisian. Kita tunggu saja itu bagaimana, karena kalau menurut kita kan itu jelas merupakan sebuah penistaan ya terhadap agama ya, tindakan yang menista terhadap ajaran kan salah satu fatwa MUI yang termasuk menistakan itu kan bagaimana menistakan ajarannya, padahal khilafah itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah terkait dengan persoalan yang kita bicarakan ini, kalau sekedar usul ya Mas ya, usul itu saya kira masih dalam koridor etis dan tidak bertentangan dengan hukum. Tapi kalau kita runut lebih lanjut, siapa yang mengusulkan dan dalam situasi apa usulan itu diajukan, itu yang penting kita bahas. Yang mengusulkan kan kita kenali sebagai ormas yang terbesar di Indonesia, yaitu NU, melalui PBNU-nya. Nah sebagai ormas terbesar, NU itu punya suara yang bisa dikatakan sangat menentukan dalam perhelatan politik dan akhirnya selalu dilirik oleh parpol untuk memenangkan pertarungan politik. Ini harus kita sikapi demikian. Jadi rekomendasinya itu bisa bernilai perintah yang disertai ancaman. Ini kalau kita mau, maaf ya kalau kita bicara politik itu kan sampai di sana. Jadi ini nilai rekomendasi sebenarnya sudah saran yang lebih ya kuat. Bahkan kalau bisa ini sebagai sebuah perintah yang boleh jadi disertai dengan ancaman. Misalnya ya dalam yang terselubung itu awas ya kalau ini tidak dipenuhi. Nah itu kan tarik dukunganku misalnya, coba Anda bayangkan itu kan berbahaya di situ. Sementara kita lihat ya dalam penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini kan selalu mempropagandakan persoalan radikul ya kan, hingga banyak ormas, sebanyak itu berarti lebih dari satu. Sebut saja itu ada HTI, ada FPI kan. Ini bukan berarti kemudian nanti saya disebut profesor HTI ya kadrun, jangan begitulah ya. Maksudnya kita lihat faktanya begitu. Dan beberapa orang juga ada ustadz ya, ada ulama yang dihukum lantaran dilabeli radikal. Karena dinilai menganut ajaran Islam tertentu. Misalnya persoalan apakah khilafah yang tadi
sempat dipelesetkan jadi khilafah itu kan itu fakta loh. Nah, ini sudah monsterisasi ajaran akibat apa? Betul ya, terpapar sekularisme dan Islamofobia. Nah, apakah hal itu bukan justru menunjukkan bahwa sekarang ini nih ya kita masih berada di situasi yang Islamofobia dan itu apa? Masih dan tetap melanda. Sementara yang melandanya siapa? Ya melanda pada masyarakat maupun juga termasuk pemerintah, ya masyarakat bisa ormas. Nah, sementara di luar, ya maksudnya PBB itu kan sempat juga menggencarkan gerakan anti-Islamofobia sejak Maret tahun 2022 itu. Nah, kalau sudah demikian, lalu bagaimana kita memandang ini adalah adil untuk umat Islam kalau sedikit-sedikit stempeli Wahabi, persoalan radikalisme, kemudian diarahkan pada framing bahwa ini akan bertentangan bahkan tidak sesuai dengan NKRI dan Pancasila. Kalau sudah distempeli itu, Mas, finish itu, tamat itu. Gitu? Nah, maka saya berharap ya apakah PBNU atau mungkin yang Muhammadiyah atau dari manapun ya tolonglah berhati-hati ketika hendak melakukan atau memberikan rekomendasi supaya dipertimbangkan dengan betul. Kita akan ada majelis ulama kan, ada MUI yang ada di Indonesia ini kita punya itu, ya kita konsultasi dengan baik. Kalau perlu ya meminta fatwa dari MUI, tidak sembarangan. Karena ini kalau sembarangan mengeluarkan rekomendasi tadi bisa ke arah itu rekomendasi bisa diartikan sebagai perintah dengan sebuah ancaman yang mungkin terselubung. Itu yang tidak kita kehendaki maksud saya. Iya. Mengerikan, Prof, kalau rakyat mesti berantem lagi. Iya, betul. Ya, baik. Prof. Suteki, terima kasih atas obrolannya mengenai respon terhadap lembaga dakwah PBNU yang meminta pemerintah larang Wahabi termasuk di dalamnya Hijrah Fest dan Hijab Fest. Ya. Oke, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan yang sudah menyaksikan sampai di sesi pertanyaan keempat. Ya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki karena kita akan selalu menghadirkan isu-isu yang radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Oke, baik. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.